sejahtera buat kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Halinsa Fitrilingga. Saya mahasiswa dari Akbar Columbia Medan, dan saat ini saya ingin mempresentasikan tentang virus corona yang ada saat ini. Saya memiliki 5 pokok bahasan, dan pembahasan yang pertama mengenai pandemi global COVID-19, yang kedua pentingnya menjaga kesehatan di saat COVID-19, yang ketiga social distancing saat COVID-19, dan yang keempat COVID-19 seseram apa sih, dan yang kelima prediksi punahnya COVID-19. Pada kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu pandemi global COVID-19. Virus corona atau pandemi kali ini merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi. Namun, pada penyebaran geografisnya, pandemi ini mengacu pada epidemi yang telah menyebar di berbagai negara, benua ataupun Asia dan memengaruhi sejumlah orang. Bukan hanya sejumlah orang, tapi banyak orang. Menurut WHO atau menurut Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, seorang ilmuwan menyampaikan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global. Mengapa demikian? Karena sudah banyak negara yang mengalami kasus ini, bahkan mencapai kasus 188.000 dan 114 negara. Dan selanjutnya saya akan membahas pentingnya menjaga kesehatan di saat virus corona ini. Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan setelah menyentuh benda atau setelah berpergian dari luar. Dan yang kedua, tingkatkan imunitas tubuh seperti makan buah, sayur, minum, dan melakukan aktivitas olahraga dan lain-lain. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan dan bisa juga meminimalisir menyentuh benda-benda yang tidak perlu disentuh. Dan yang keempat, terapkan etika batuk dan bersin yang benar. Bila Anda bersin atau batuk, tutuplah mulut agar tidak mengenai yang di sekeliling Anda. Dan yang kelima, memakai masker saat berpergian. Dan yang ketiga, social distancing saat virus corona atau COVID-19. Yang perlu kita lakukan, yang pertama, lakukanlah rapat secara online dibandingkan bertemu langsung, karena jika teman Anda terkena, otomatis Anda juga bisa terkena jika imun tubuh Anda tidak kuat. Dan yang kedua, jika memungkinkan, bekerjalah di rumah. Yang ketiga, batalkan rencana berpergian ke acara ramai seperti pernikahan dan lain-lain. 4. Untuk menjaga silaturahmi, jangan bertemu dengan teman atau saudara di tempat umum, melainkan gunakanlah teknologi saat ini seperti chatting maupun video call. Dan yang kelima, batasi aktivitas luar kota atau luar negeri. Yang keenam, mulailah membeli barang-barang kebutuhan pokok secukupnya. Misalnya, kita stok selama 2 minggu 14 hari agar tidak terlalu sering keluar rumah. Dan yang ketujuh, jika memungkinkan, pesanlah kebutuhan Anda secara online agar tidak berpergian keluar rumah. Dan yang keempat adalah, virus corona seseram apa sih? Kita tahu banyak manusia yang takut akan virus corona. Ya, ini kan menyangkut kematian seseorang. Wabah virus corona ini membuat seluruh dunia ketakutan. Tetapi ilmuwan berkata virus corona atau COVID-19 tidak seseram yang kita bayangkan. Pandemi ini membuat semua orang mengisolasi diri dan menjaga jarak dulu dan bekerja di rumah. Sudah banyak korban yang dimakan oleh virus corona ini, sudah mencapai 1,4 juta kasus di seluruh dunia dan 82.195 kematian dan 3.649 yang sembuh. Perekonomian suatu negara juga terganggu dan kegiatan masyarakat terhambat. Itulah fakta yang kita lihat saat ini. Namun, jika bersikap paranoid, itu salah juga. Sekelompok ilmuwan melakukan penelitian dan berkesimpulan penyakit COVID-19 dari sisi medis tidaklah seseram apa yang kita bayangkan dan yang ramai di media sosial. Mereka juga membandingkan dengan tingkat kematian SARS dan MERS
yang semuanya adalah keluarga virus corona. Tetapi jika kita bandingkan dengan penyakit yang kita kenal yaitu TBC, angka kematian TBC lebih banyak daripada virus corona SARS dan MERS ini. Jadi tidak seseram apa yang kita bayangkan. Selanjutnya, prediksi punahnya COVID-19 di Indonesia. Jika kita baca di artikel, menurut para ilmuwan, titik belok dari pandemi virus corona ini di dunia diperkirakan telah terjadi pada April lalu 2020. Sementara itu, akhir pandemi 97% diperkirakan akan terjadi 7 Juni 2020 dan 100% pada 7 September 2020. Inilah prediksi para ilmuwan. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Saya harap kita semua tetap sehat-sehat saja, menjaga kesehatan, jika berpergian memakai masker, dan stay at home. Terima kasih, salam sehat.